Sebab setiap orang yang datang ke sini, pulangnya tuh nggak ada yang bilang enak. Nggak ada yang bilang enak. Bilangnya apa, Pak? Mereka bilang gitu enak banget. Sekali. Saya lagi mau makan siang di salah satu rumah makan yang cukup legendaris di Kota Pontianak, dan menunya juga sangat khas sekali, khas Melayu. Rumah makannya adalah rumah makan Aderase, ya. Nah, ini kita mau makan mie tambi dan nasi kebuli khas Melayu. Nah, lokasinya ada di Jalan Imam Bonjol, pas di samping atau di depan seberang Masjid Islamia. Nah, di samping hotel itu ada Hotel 95. Nah, masuk, kemudian di sampingnya ada rumah makan Aderase. Oke, kita masuk ke dalam yuk. Yap. Oke, ini tempatnya lumayan luas, adem, sejuk, ada lesehannya juga, ya. Parkirannya juga lumayan luas. Warga kota, ini saya dengan Pak Hilmi, owner dari Aderase. Pak, mau tanya dikit boleh nih Pak ya? Ya. Ini mulai usahanya dari tahun berapa nih Pak? Sebenarnya udah lama sekali ya. Saya malah tahunnya udah lupa. Tahunnya malah udah lupa ya? 15 tahun udah ada. Kira-kira 15 tahun. Kalau dulu kan jualan itu kan masih jualan tradisional orang tua dulu. Jadi ikut kekinian anak muda ini baru-baru inilah. Baru-baru ini ya Pak ya. Oke. Dari awal memang udah jual mie tambi Pak ya? Udah, kita memang dari awal kita jual. Kenapa milih mie tambi? Iya. Jadi begini, ini kan makanan khas orang-orang tua gitu. Iya. Jadi kalau orang Melayu ini nyebutnya mie bumbu. Mie bumbu, betul. Ini mie bumbu. Iya, mie bumbu. Cuman dulu yang pernah memviralkan jualan ini itu ada namanya Ami Latif di Jalan Parit Besar.
Oh. Itu orang Tambi. Ah. Jadi orang-orang sini nyebutnya kalau mau beli mie ini, oh mie Tambi. Nah, begitu. Jadi sampailah sekarang namanya jadi mie Tambi. Jadi mie Tambi. Jadi mie Tambi. Kalau saya pernah nyari sedikit informasi tentang Tambi ini kayak sebutan untuk orang India. Orang Jadi India, Pak jual, ya? Jadi yang jual itu, yang viral itu, Ami Latif itu orang itu. Oh, orang India, orang Tambi ya? Sebenarnya ini makanan khas Melayu. Makanan khas Melayu. Cuman itulah yang tadi yang jual waktu yang viral waktu itu pada waktu tahun lupa saya tahun berapa kan. Nah, itu orang Tambi ini, Ami Latif ini. Oh gitu. jadi mulai dari itulah kemudian dikenal jadi mie Tambi ya. Sebenarnya kami juga waktu itu pada waktu mau jual juga bimbang-bimbang ini mau kita sebut mie apa. Tapi karena pada waktu itu orang udah menyebutnya sebagai mie Tambi, ya udah kita unik kan namanya kan. Iya betul, mie Tambi. Dan ini kayak mie Aceh gitu Pak ya? Hampir mirip mie Aceh. Size mie-nya mirip mie Aceh. Size mie-nya mirip mie Aceh, tapi bumbunya ya? Bumbunya beda dan penyajiannya juga beda. Penyajian juga beda. Kalau mie Aceh itu kan berkuah loh. Oh iya betul, ada kari ininya ya dia. Tapi kalau ini mie Tambi nggak pakai kari ya, jadi cuma kuah kacang tadi ya. Kuah kacang. Cuman kuah kacangnya beda ya dari gado-gado atau sate atau mana. Nanti silakan dirasakan dulu. Oke, siap. Baru kerasa Siap. Oke, selain mie Tambi jual apa lagi Pak? Kalau di sini memang kita yang khasnya. Khas. Jadi di sini semuanya khas. Semuanya khas Melayu ya. Khas. Ya artinya khas enaknya gitu. Khas enaknya. Ya pasti enak lah kan. Jadi di sini yang kita jual mie Tambi, nasi kebuli, roti cane. Yang makanan yang umum itu ada sop tulang. Ada nasi kari. Ada roti cane. Kita juga terakhir ini ada menu baru jual bubur. Jual bubur ya. Cuman bubur lambo namanya. Kalau orang Melayu bilang bubur lambo. Bubur lambo. Kita nyebutnya bubur tumis aja biar. Bubur tumis. Familiar. Kayak bumbu rempah gitu bukan? Iya, bumbu rempah. Oke. Nanti kita coba ya. Next time kita coba. Untuk jam bukanya dari hari apa? Dari jam 7. Hari Senin sampai hari Sabtu. Senin sampai Sabtu. Oh, Minggu libur ya? Ya, hari Minggu libur, cuman kita buka di GOR. Kita buka stand di depan KONI. Oh iya. Oke. Arah menuju kolam renang. Itu sebenarnya ada beberapa tujuan. Tujuan utamanya itu kita promo. Mengenalkan ya. Karena hari Minggu kan ramai di sana. Iya, betul. Oke, jadi hari Senin sampai Sabtu dari jam 7 sampai maghrib sementara ini. Biasanya sih kalau hari normal sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam ya. Kondisi seperti ini kita masih sampai maghrib dulu. Oke. Kemudian untuk kalau misalnya ada teman-teman yang mau beli ini di online sudah ada? Semua aplikasi online ojek online udah ada ya? Gojek, Grab, Bujang Kurir biasa, terus Opal, Maxim, semuanya bisa. Semua ada ya? Semua mantap, luar biasa. Terus untuk harganya dari rentang berapa nih Pak? Harga kita ya tidak terlalu mahal-mahal amat lah. Murah meriah lah ya, mengenyangkan. Yang jelas kalau untuk rasa, yang ada rasa itu cuma di sini. Di tempat lain tidak ada rasa. Ya karena namanya ada rasa. Jadi memang pas Pak Hilmi ngasih nama ada rasa itu memang ada rasanya di sini gitu. Tempat lain tidak ada rasa. Oke, kemudian cabang Pak, ada cabang? Sementara kita saat ini kita tutup dulu. Oh, cabang tutup dulu ya. Jadi seperti ini kemarin 2 cabang kita tutup dulu. Di mana tuh Pak? Yang di Jalan Sumatera 1. Oh, Jalan Sumatera 1. Itu 1. Ya, Oke, sementara kita fokus dulu pulihkan keadaan dulu lah. Oke, jadi pusatnya di sini ya di Jalan Imam Bonjol di seberangan dengan Masjid Islamiyah. Seberang Masjid Islamiyah atau di samping Masjid Islamiyah kan udah tahu semua seberangan. Di samping hotel itu 95. Juga ya, 95 ya. Oke, baik kawan-kawan, kalau ada yang mau ke rumah makan ada rasa silakan nanti kunjungi di sini. Insya Allah semua makanannya ada rasa, sedap pokoknya. Ya, nikmati. Saya mau nikmatin dulu mie Tambi sama nasi kebuli. Ya. Di depan saya sudah ada 2 menu yang spesial atau khas di rumah makan ada rasa. Yang pertama adalah nasi kebuli. Nah, ini nasi kebulinya. Ya, khas ada rasa. Kemudian yang kedua adalah mie Tambi. Oke, kita coba icip-icip ya. Nah, yang pertama saya mau coba mie Tambinya dulu. Jadi mie Tambi ini kalau kita lihat teksturnya, dia mie-nya mirip-mirip mie Aceh ya. Jadi mie-nya besar, mie kuning ya, mie-nya besar. Kemudian di sini komposisinya ada
kentang rebus, kemudian ada telur rebus, ada tahu goreng, kemudian ini mie-nya juga dicampur dengan kecambah atau toge, ya. Nah, kemudian disiram dengan bumbu. Tadi infonya bumbu kacang, ya, tapi kita coba rasa beda dengan mie Aceh. Nah, kita coba rasa bumbunya dulu ya. Bismillah. Unik ya rasanya. Jadi ada gurihnya dari kacangnya, itu gurih terasa, kemudian ada pedas-pedasnya dikit ya. Ada pedas dikit ya. Ada manisnya juga sedikit. Jadi tidak terlalu kuat dan itu bercampur aduk dan membuat cita rasanya jadi unik gitu ya. Nah, kalau mie Aceh itu kan lebih ke kari ya. Tapi kalau ini beda betul. Dan ini enak betul ini bumbunya ya. Nah, kita coba aduk ini dan kita coba rasa mie-nya. Nah, ini tekstur mie-nya lumayan besar. Nah, saya sebenarnya pernah makan mie tambi, tapi udah lama sekali ya, karena memang mie tambi ini makanan khas Pontianak, dan ini dulu orang-orang tua kita yang suka menikmati mie tambi ini. Nah, saya ingat dulu waktu kecil pernah diajak nenek saya makan mie tambi. Jadi udah lama sekali, udah puluhan tahun ya, baru merasakan lagi mie tambi. Jadi udah lumayan lupa dengan rasanya. Nah, ini ketemu lagi mie tambi ada rasa. Nah, kita coba ya. Bismillah. Rasanya luar biasa. Jadi mie-nya ini kenyal ya, mie kuning. Teksturnya juga besar, kemudian bercampur dengan bumbu kacangnya, itu pas sekali rasanya. Kalau dibilang kayak gado-gado, enggak juga. Lain, kalau gado-gado lebih kuat gula merahnya ya. Terasa manis kalau manis ya, gula merahnya. Jadi ini ada manisnya enggak kuat, ya kan? Jadi ada dikit aja gitu. Ada gurih asidnya. Jadi memang itu yang membuat dia lebih enak dicampur dengan mie-nya ini. Nah, kita coba racik. Ini pakai jeruk. Kemudian ini ada sambalnya. Ini sambalnya. Nah, kita coba 1 sendok ya. Kita coba dulu. Ini baunya pedas kayaknya. Kalau dari baunya pedas, ya. Oke, kita coba. Kita kasih kecap dikit. Bismillah. Rasanya makin sempurna, makin mantap. Ini review jujur ya, jadi bukan karena ada ownernya di depan saya bilang enak. Enggak, ini benar-benar enak. Mie tambi. Ya. Jadi buat kawan-kawan yang pengen menikmati mie tambi atau makanan khas Melayu. Jadi mie tambi ini dari Melayu khas Melayu. Itu bisa langsung ke rumah makan atau restoran ada rasa di Jalan Imam Bonjol. Nanti lokasinya saya sertakan di deskripsi ya, di Google Map-nya. Oke, saya nikmati dulu nih ya. Nah, minumannya juga khas nih warga kota. Ini namanya air serbat. Jadi air serbat itu kalau kata orang Melayu air pengusir. Ya, Pak ya? Air pengusir. Jadi kalau udah selesai acara, keluar air ini itu tandanya acara selesai dan tamu dipersilakan pulang. Ya. Itu cara ngusirnya halus jadinya. Kalau di sini air selamat datang. Jadi air serbat ini ada rempah-rempah juga, Pak ya. Dari rempah-rempah. Jadi sampai di tenggorokan itu memang enak, lega gitu ya. Air serbat. Sekarang kita coba nasi kebulinya. Jadi nasi kebuli tiada rasa ini
lauknya itu ada daging semur, ya, daging semur ini ya, daging semur. Semurnya kental. Kemudian ada ayam goreng. Kemudian ada paceri. Jadi memang kalau nasi kebuli itu dia pasangannya harus ada ini nih, sayur paceri. Nih khasnya ya nasi kebuli. Jadi kalau makan nasi kebuli tanpa sayur paceri itu rasanya tidak lengkap. Nah kemudian yang juga khas dari nasi kebuli itu adalah sambal wak dola. Ya, jadi ini ada tomatnya, kemudian ada bawang bombaynya, ya. Nah ini sambal wak dolanya. Nanti kita coba ya. Oke, kita tes. Nasi kebuli ada rasa. Jadi nasi kebuli ini sepengetahuan saya dia dimasaknya pakai susu ya Pak ya. Pakai susu. Jadi dia tidak pakai santan. Dia pakai susu. Biasanya susu kambing. Ya, tapi mungkin karena ada modifikasi dan segala macam, biasanya orang pakai ya susu biasa ya, yang flat, yang tidak ada rasanya. Nah, itu dicampur. Sehingga memang rasa gurihnya nanti itu kita rasa dari susunya itu. Nah, kita coba ya. Ini belum diracik juga. Bismillah. Jadi info dari ownernya, ini nasi kebuli ada rasa. Makanan favorit, salah satu menu favorit Ustadz Yusuf Mansur. Jadi Ustadz Yusuf Mansur pernah ke sini, yaitu nyoba nasi kebuli warung ada rasa. Nah ini warna nasi kebuli ini warnanya merah ya, agak merah. Pak, ini warna merahnya dari apa nih? Kita pakai saus. Oh, pakai saus tomat. Jadi dia agak merah gitu ya. Biasa kan orang oranye gitu ya, kayak nasi gitu. Tergantung dia merah. Jadi ada saus tomat itu, ini bikin dia merah ya. Jadi, nah ada gurih. Betul. Jadi ada gurih dari susunya itu juga. Nah kita coba dagingnya. Ini ada daging semur ya. Ini daging semurnya. Ini juga khasnya nih. Jadi kalau nasi kebuli kita yang pasangannya semur. Jadi dia tuh campur aduk ya antara sayur pacerinya, paceri nanasnya, ya, kemudian ada manis dari semurnya ini, kemudian campur lagi gurih dari nasinya. Kita coba. Memang tidak salah kalau Ustadz Yusuf Mansur suka dengan nasi ini. Nah, ini sambal wak dola. Kita coba. Lebih ke asam ya sambalnya, asam. Jadi memang dia menyempurnakan rasa. Jadi campur aduk lah nih rasanya ya. Dan itu yang bikin dia enak, karena mix dari rasanya itu, mixing dari rasanya itu. Ini yang gorengnya. Lembut. Nah ini sayur paceri. Jadi buat warga kota, sayur paceri ini khas Melayu ya, karena ini dari nanas ya, yang dimasak dengan bumbu rempah-rempah ya, kemudian disajikan biasanya dimakan dengan nasi ya. Nah kalau di Jawa biasanya mereka heran kok nanas dimasak, tapi kalau kita beli gorengan misalnya di Bandung atau di Jakarta itu ada nanas goreng, kita heran kok nanas digoreng kan gitu. Nah kalau di Pontianak ini nanasnya dimasak jadi sayur ya, sayur paceri nanas. Nah ini biasanya memang pasangannya adalah nasi kebuli. Kita coba. Nanasnya lembut, manis, rempahnya juga kuat. Jadi ini mirip masakan ibu saya, mirip sekali. Jawa Timur ini saya
terima kasih banyak ke Pak Hilmi yang sudah kasih traktiran kita pada kunjungan kali ini. Pak Hilmi, makasih banyak Pak Hilmi. Makasih. Ya, mudah-mudahan ada rasa makin ramai, makin laris, makin banyak yang suka. Dan buat kawan-kawan warga kota, terutama anak milenial, mesti kenal dengan makanan khas kota Pontianak nih. Oke warga kota, itu saja review singkat saya kali ini di warung atau rumah makan Ada Rasa Pontianak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, dan share di video ini. Kemudian subscribe di channel kota kita. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Fahrul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.